Sangat simpel banget sebenarnya bikin akar udara bisa keluar kayak gini. Dan Grammatophyllum martei ini tidak berbunga pun terlihat lebih artistik. Di samping akar bisa keluar kayak gini, metode praktis ini bisa bikin bulb atau batanya tidak berkerut sama sekali. Kendut-kendut kayak telur ya. Hai, sahabat Kembang Ayu, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Welcome to Kembang Ayu channel. Oke, buat sahabat yang baru subscribe, saya ucapin makasih. Dan yang udah subscribe lama, semoga video Kembang Ayu senantiasa bermanfaat ya. Sahabat Kembang Ayu, tiap orang memang punya cara yang berbeda untuk memunculkan akar angin seperti ini. Tapi inilah sharing Kembang Ayu buat bikin akar udara Grammatophyllum bisa kayak gini. Ini saya ambil contoh koleksi Grammatophyllum martei si spesies dari Filipina yang saya punya. Pengen gak sih punya grama kayak gini? Walaupun belum berbunga, tapi ya bisa menciptakan akar udara yang enak dilihat, lebih menarik ya. Mungkin sahabat pernah lihat saat awal saya membeli saat pra-remaja, seperti link di atas ini ya. Dan ini gambar ini ya, saat awal saya beli seperti ini. Dan untuk grama martei, saya cuma punya satu ini. Dan perkembangannya sangat luar biasa. Sahabat juga bisa cek saat saya merepotting ya dengan kayu kopi. Seperti link ini. Apa rahasianya? Dan inilah perkembangannya. Terlihat bulb gede-gede ya. Dan beberapa kulit ini akan saya bersihkan juga. Sangat simpel, sebenarnya saya sendiri juga nggak mengira bisa begini. Ternyata saya bisa bikin akar udaranya bisa ribut dan lebih keluar. Jadi saat belum berbunga bisa kita nikmati gaya seni ya. Seni artistik dari akar Grammatophyllum ini. Yuk kita lihat batangnya ya yang gede ini setelah saya repotting dengan kayu kopi. Saya berharap yang besar ini menyimpan nutrisi. Menunjukkan bahwa anggrek ini tambah lebih dewasa ya. Nah ini dia ya yang besar. Dan akan saya tunjukkan ini bulb pertama kali waktu saya beli keadaannya pra-remaja. Ini dia. Dan ini proses muncul tunas yang besar. Baru kelihatan daunnya ya, belum muncul bulbnya. Kayak gini pertumbuhannya, berselang-seling daunnya. Dan kalau kemarin sahabat perhatikan rahasianya ya, coba lihat sedikit ke bawah, ini ada tampungan ya. Nah ini dia, apa benar dikatakan memakai metode WCO atau Water Culture Orchid atau mungkin semi hidroponik? Sebenarnya dikatakan dengan metode water culture tidak juga ya, karena ada medianya dulu baru bawahnya ada air. Kemudian kalau dibilang metode semi hidroponik ya, kok saya nggak pasang media tali untuk media penghubung, untuk menghubungkan air naik ke atas medianya. Tapi niat saya sebenarnya bukan memberikan water culture atau semi hidroponik, tapi memberikan persediaan air berupa tampungan di dasar pot kopi ini. Setelah saya lihat dalam perkembangannya, lama-kelamaan beberapa akar mengambil sedikit air dari tampungan ini. Nah ini ya tampungannya sudah buluk banget ya. Saya akan perlihatkan apakah benar sih ada akar yang tumbuh turun ke tampungan ini. Bisa kita intip sedikit ya.
Saya akan buka apakah ada akar yang turun. Berarti ini ya. Nah, itu dia. Berarti dalam perkembangannya air persediaan ini menjadi metode water culture orchidnya. Itu tuh ya, kelihatan akarnya. Akar-akar ini berkembang turun ke air. Walau awalnya tidak ada niatan sama sekali untuk mengambil sedikit akar secara sengaja. Jadi ini alamiah saja. Itu dia rahasianya, dan apa yang ada di tampungan air adalah satu ya, merupakan larutan pupuk pertumbuhan batang dan daun. Kemudian dicampur dengan pupuk perangsang pertumbuhan akar. Satu lagi, kadang-kadang saya tambahin dengan pupuk pertumbuhan tunas. Jadi 3 itu. Selanjutnya, air tampungan baru saja saya ganti dengan pupuk, yaitu pupuk pembungaan ditambah pertumbuhan akar. Karena saya melihat anggrek ini perkembangannya sudah mulai remaja atau dewasa. Jadi pemupukannya di bawah juga bisa berupa tampungan ya, atau ditambah disemprot tiap 1 minggu 2 kali. Hasilnya seperti ini ya, keren banget. Dan untuk medianya ya, mix kayu pinus dan moss hitam. Kemudian kita lihat akarnya dari samping ya. Oke, kita dekatkan. Makin oke akarnya ya, kelihatan alami dan artistik dipadukan dengan kayu kopi. Jadi grama ini cukup gemuk banget, tumbuh tunas baru yang lebih besar. Bagi saya dengan persediaan air di bawah pot membuat grama ini ready kapan saja, membutuhkan nutrisi dan air. Coba ini tunasnya dengan jari kelingking saya, perbandingannya segini. Dan bulb yang di samping ini, saya tunjukkan ya, ini daunnya hampir habis ya, tanpa ada kerutan sama sekali. Artinya anggrek ini sangat membutuhkan air dan kelembaban serba berkecukupan dengan tampungan air yang saya lakukan. Untuk perbandingan bulb yang besar ini ya, saya akan tunjukkan, saya mau pakai jari kelingking aja ya biar mudah. Ini adalah bulb yang besar. Sebesar apa sih dia perkembangannya? Nah, pakai tangan. Ya, kayaknya nggak pas ya. Sebentar, pakai kelingking. Ya, jadi kebolak-balik ya. Nah segini ya. Nah, ini kira-kira bisa dikira-kira ya. Cukup gede banget dan cocok dengan perawatan seperti ini. Sesekali kulit tak terpakai juga ya akan saya lepasin. Dan sahabat bisa lihat juga bulbnya ini seperti bulat telur. Tambungan air di bawah pot bukan satu-satunya cara untuk memunculkan akar, tapi untuk pencahayaan perlu diperhatikan juga, yaitu di tempat teduh dengan dendrobium. Lebih teduh lagi ya, sedikit lebih teduh lagi. Misalnya dapat sinar matahari pagi juga oke. Nah, persediaan airnya sekaligus saya ganti yang baru, nggak buluk lagi ya. Oke, sekarang bawahnya saya lepas dan saya angkat ya. Kita akan lihat akar di bawahnya. Seperti ini. Subur dan keren banget ya. Seru banget tumbuhnya. Ini basah karena habis saya guyur air. Dan sekarang mau saya kembalikan lagi.
saat ini saya sekaligus melakukan perawatan daunnya. Seringkali di bawah daun muncul warna hitam seperti ini. Yang jelas ini saya perkirakan ada hamanya ya. Sekaligus akan saya bersihkan. Saya ambil air di gayung secukupnya. Kita kasih pestisida. Terserah pestisida apa aja yang kalian punya. Tapi yang saya pakai adalah pestisida organik. Oke, setelah itu kita ambil kapas. Dan kita bersihkan dengan kapas dengan cara mencelupkannya dan kita facial. Kita bersihkan secara pelan-pelan ya. Nah, jadinya kayak gini nih. Bekasnya terlihat sedikit titik-titik kuning. Nah, pembersihan seperti ini sangat penting karena untuk pemupukan penyerapan lebih efektif dilakukan di bagian daun bagian bawah. Bisa juga sahabat lihat di link video detailnya ini ya, saya sudah pernah bikin kalau penyerapan, pemupukan, dan lain-lain untuk nutrisi lebih efektif di bagian daun bagian bawah. Jadi jika bagian bawah daun sehat, maka penyerapan mulut daun akan lancar juga. Untuk perubahan daun saya perlihatkan saat awal saya membeli dalam keadaan pra-remaja, daunnya yang ini kurus tidak begitu lebar dan bulbnya juga kecil seperti ini. Setelah saya coba repotting, makin tumbuh subur. Jadi paham ya sahabat ya, jika dulu membelinya dalam keadaan remaja atau pra-remaja, daunnya kecil. Jika kita repotting dengan pot yang lebih besar dan terawat, akan memunculkan daun dan bulb yang lebih besar. Ini saya masih bersihkan daun-daunnya ya, belum selesai. Nah, sekarang bagaimana cara mengganti tampungan ini? Seperti ini saya kasih lubang, jadi ini adalah plastik bekas salad ya. Cara melubangi bisa pakai paku atau apa saja yang dipanaskan. Saya taruh dan saya paskan, lalu tali dan kita ikatkan. Dan lanjut, saya cepatkan. Lalu kita potong tali-tali yang kepanjangan. Dan demikian sharing kita hari ini tentang perawatan si spesies Grammatophyllum martei yang memunculkan akar yang cukup artistik, dan saya berharap kalian pasti juga bisa. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Komen yang bagus, menarik, dan satu lagi yang bermanfaat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.